Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Marsha Rahmania dengan NIM 2023 53056 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari analisa perancangan sistem informasi rental mobil. Dalam kasus ini mengambil seperti kasus rental mobil Cah Angon. Baik, untuk rental mobil Cangon sendiri, analisanya meliputi pertama, sistem pencatatan manual, kedua, ketidakpastian ketersediaan mobil dan tidak ada pembukuan transaksi, serta keterbatasan dalam pengelolaan operasional. Yang pertama yaitu sistem pencatatan manual. Karena penyewaan terus bertambah, tetapi dalam proses sewa menggunakan cara manual untuk pencatatan operasional, terus kemudian pencatatan nama pelanggan, pemilihan mobil, dan durasi penyewaan. Nah, jika kita mencatat menggunakan kertas, maka kertas tersebut rawan akan terjadinya sobek. Kemudian ada ketidakpastian ketersediaan mobil, karena kita tidak bisa melihat mobil yang tersedia secara langsung. Penyewa harus menanyakan dulu mobil yang tersedia. Konfirmasi pun juga begitu, dengan cara datang langsung, kemudian diberikan kuncinya. Yang ketiga itu tidak ada pembukaan transaksi. Kalau sudah selesai melakukan sewa, pemilik tidak mencatat transaksi selama proses sewa yang mengakibatkan jika suatu saat nanti penyewa mengalami masalah dengan rental, tidak ada buktinya di transaksi tersebut. Kemudian pemilik juga terkadang langsung memberikan notanya tanpa ada salinan. Yang terakhir, keterbatasan dalam pengelolaan operasional. Terkadang pemilik tidak memberikan nota kepada penyewa karena nota tersebut habis atau sudah tidak digunakan lagi. Saat penyewa datang, biasanya juga bentrok dengan kepentingan pemilik. Misal, pemiliknya pergi terus tidak ada yang jaga rental tersebut. Hal ini bisa diatasi dengan penambahan sumber daya manusia. Nah, alur sistem yang berjalan yaitu pertama, penyewa menghubungi pemilik dengan menggunakan WhatsApp atau bisa menggunakan telepon. Kemudian penyewa datang dan konfirmasi dari pihak rental pun kemudian memberikan STNK dan kunci mobilnya. Dan setelah melakukan proses penyewaan, maka yang terakhir penyewa membayar kepada rental. Selanjutnya, FOD dari rental untuk mengetahui alur dokumen yang berjalan di rental mulai dari penyewaan sampai mendapatkan nota bisa dilihat dari narasinya seperti berikut ini. Nah, untuk flow-nya dimulai dari sisi penyewa dengan datang membawa KTP dan SIM, kemudian memilih mobil. Dilanjut dengan narasi yang kedua, yaitu pelanggan memilih mobil yang akan disewa dan pemilik mengecek ketersediaan mobil tersebut. Nah, dari proses A tadi kemudian dilanjutkan di proses pemilik untuk mengecek ketersediaan mobil tersebut. Jika mobil tersebut tidak tersedia, maka akan dicek kembali sampai mobil tersebut ada yang tersedia. Maka jika sudah tersedia, akan diberikan formulir isian dari pemilik. Kemudian dilanjut ke data tadi atau formulir tadi dicek untuk ke pemilik. Jika data tersebut sesuai, maka akan mendapatkan kunci dan STNK dari pemilik. Jika data tersebut tidak sesuai, maka kembali ke proses C, yaitu pengisian formulir lagi dan membawa KTP dan SIM. SIM dikembalikan ke pelanggan, pelanggan diberikan kunci dan STNK sehingga pelanggan dapat menikmati rental mobil. Nah, ini lanjut ke proses F, yaitu KTP, SIM, kunci, dan STNK. KTP dan SIM dikembalikan, dibawa kunci dan STNK-nya dan melakukan perjalanan. Setelah selesai sewa, pelanggan membayar jasa rental dan mengembalikan kunci dan STNK kepada pemilik. Nah, ini melakukan pembayaran, STNK, kunci, dan uang diserahkan kepada si pemilik. Kemudian si pemilik
mengecek kesesuaian pembayaran dengan formulir. Apabila ada keterlambatan pengembalian atau rusak atau tidak sesuai dengan isi formulir, maka akan dikenakan denda. Nah, maka formulir tadi dicek apakah data dengan isi formulir tadi, jika tidak akan menghitung denda, akan menghasilkan bayaran denda. Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan untuk membuat kwitansi pembayaran rangkap 2 dan memberikan kepada pelanggan. Nah, membuat kwitansi dengan 2 rangkap, kwitansi 1 dan 2, yang satunya lagi disimpan untuk pemilik sebagai rekapan, dan pemilik menyimpan bukti kwitansi berdasarkan tanggal, yaitu diarsip menggunakan C kwitansinya berbentuk C, dan kwitansi tersebut diberikan kepada si penyewa sebagai riwayat sewa. Kemudian langkah selanjutnya dalam menganalisa sebuah perancangan yaitu dengan membuat konteks diagram, yang mana konteks diagram tersebut dibuat berdasarkan apa yang kita usulkan untuk membuat sistem tersebut. Nah, berikut adalah narasi dari konteks diagram itu sendiri, yaitu langkah pertama, penyewa mendaftar akun rental menggunakan sistem layanan online. Kemudian sistem memverifikasi akun rental. Nah, dalam konteks diagram ini berarti penyewa memasukkan data penyewa ke dalam sistem. Kemudian admin memasukkan data mobil yang akan ditawarkan kepada sistem. Penyewa mengirimkan data sewa kepada sistem. Nah, memverifikasi tersebut berarti outputnya berupa informasi sewa. Setelah tadi dikeluarkan informasi sewa, yang put kemudian akan dibayar dengan memasukkan data transaksi ke dalam sistem. Kemudian output dari data transaksi tersebut yaitu berupa informasi pembayaran. Kemudian saat melakukan sewa, berarti datang ke rental mobil, admin menyocokkan dan mengelola data penyewaan dengan kartu identitas penyewa agar data sewa tervalidasi. Nah, setelah semuanya sesuai, dari sistem memberikan STNK dan kunci yang tadi tervalidasi dari admin. Nah, jika tadi sudah selesai konfirmasi ke admin, kemudian dari sistem memberikan riwayat sewa. Kemudian sistem membuat laporan sewa kepada pemilik untuk arsip bulanan dan perbaikan. Kemudian proses dari hierarkinya sendiri yaitu mulai dari DFD CD 0.0 yaitu sistem informasi rental mobil secara umum, kemudian diturunkan ada beberapa proses, ada 5 proses. Yang pertama ada proses login, kelola data, penyewaan, pengembalian, dan laporan. Nah, dari proses login diturunkan lagi yang akan diubah menjadi DFD level 2, ada input kredensial dan biodata. Untuk proses kelola data ada data mobil dan data penyewa, dan proses penyewaan yaitu ada pemesanan, pembayaran, pembatalan, dan validasi identitas. Pengembalian yaitu ada cek penyewaan, kemudian ada denda, dan bukti dari pembayaran atau bukti dari pembayaran yang keluar nantinya berupa riwayat sewa. Yang terakhir ada laporan untuk si pemilik dan admin, ada data mobil, pesanan, dan data keuangan nanti. Selanjutnya proses data flow diagram. DFD level 1 ada 5 proses yaitu login, kelola data, penyewaan, pengembalian, laporan. Proses login, semua entitas memasukkan data masing-masing dan menghasilkan output info penyewa, admin, pemilik, dan rental. Yang kedua ada kelola data. Admin memasukkan data mobil, outputnya berupa daftar mobil dan daftar pengguna dari sistem. Proses penyewaan. Proses ini melibatkan penyewa memasukkan data sewa ke sistem, kemudian sistem mengirimkan informasi sewa. Penyewa membayar dengan memasukkan data transaksi dan menghasilkan informasi pembayaran. Kemudian admin memvalidasi proses sewa dan mendapatkan kunci dan STNK. Sistem menghasilkan nota sewa,
ke proses pengembalian. Kemudian admin mencocokkan data kemudian keluar berupa pesanan dan riwayat sewa yang diberikan kepada penyewa. Pesanan tersebut masuk ke proses laporan menghasilkan laporan penyewaan. Masuk ke DFT level 2 proses login. Ada proses input kredensial. Semua entitas melakukan input dengan memasukkan email dan password. Dengan hasil tersebut sistem memberikan data login. Kedua, ada proses biodata. Proses ini terjadi saat pertama kali mendaftarkan akun, kemudian memasukkan data masing-masing entitas, maka output yang didapat yaitu info masing-masing entitas. Kedua, ada proses DFD level 2, proses kelola data. Proses ini dilakukan oleh admin. Ada dua proses, yaitu data mobil dan data penyewa. Admin masukkan data mobil yang akan direntalkan, kemudian keluar daftar mobil untuk disewakan. Data pengguna menghasilkan kelola data dan daftar pengguna siapa saja. Lanjut ke DFT level 2 proses penyewaan. Ada 4 proses di dalamnya. Yang pertama ada pemesanan. Penyewa memilih mobil sebagai data sewa, maka akan keluar info sewa. Dalam pemesanan tersebut, admin memasukkan data mobil terlebih dahulu. Yang kedua ada proses pembayaran. Penyewa membayar sebagai masukan data transaksi, kemudian keluar sebagai info pembayaran dan info tersebut sebagai nota sewa. Sistem juga mengeluarkan daftar pesanan sebagai info admin. Pada proses ini ada pembatalan yang nantinya akan menghasilkan info data bayar kembali atau info uang kembali dari data batal yang diinputkan. Hal ini mempengaruhi daftar pesanan. Proses validasi yaitu dengan admin mencocokkan data, kemudian akan memberikan kunci dan STNK. DFT level 2 proses pengembalian. Ada cek penyewaan dari nota sewa. Dari nota sewa tadi dicek, kemudian jika ada kesalahan maka akan dilakukan proses denda dengan penyewa membayar denda dan menghasilkan nota sewa akhir. Nota sewa akhir tersebut diproses menghasilkan riwayat sewa untuk penyewa dan pesanan untuk laporan. Artinya nota sewa akhir tersebut diproses menghasilkan riwayat sewa untuk penyewa dan daftar pesanan tadi untuk laporan. Nah, proses laporan pertama ada proses data mobil. Dari mobil yang diinputkan admin, ada daftar pesanan untuk output laporan penyewaan dan nota sewa untuk laporan keuangan. Lanjut ke desain input output. Desain input meliputi daftar dan masuk dan pengisian biodata. Ini semua entitas mengisi, kemudian ada halaman beranda, profil penyewa, dan profil admin dan pemilik. Ada inputan penyewa. Jika sudah memilih mobil maka akan mengisi tanggal berangkat dan kembali, jam, kota, dan jarak tempuhnya serta metode bayar. Kemudian dikalkulasi menghasilkan nominal bayar. Ada juga inputan ulasan saat sudah selesai melakukan sewa, kemudian pengalaman tersebut ditulis dalam ulasan tersebut. Input data admin dan pemilik. Ada input mobil dan input pemilik dan usaha rentalnya. Kemudian output yang didapat dari penyewa ada informasi pembayaran, nota sewa, dan riwayat sewa. Output untuk pemilik ada laporan pemesanan, laporan kelola mobil, dan laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.